kalau kata Pak Korik, semangat, 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 semangat. Ya. Semangat. 3 kali, semangat. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya ya, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ya jadikan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita berdoa menurut agama masing-masing. Ya, di hati saja ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sekarang Ibu belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai tentang asal usul. Ada yang tahu tentang asal usul? Tahu. Ayo. Apa? Asal usul. Ayo. Ada yang tahu? Masih ingat? Masih ingat asal usul? Ya. Mungkin sederhananya gini. Baju yang kita pakai, ya baju yang kita pakai asal usulnya dari mana? Dari kain. Kain itu asal usulnya dari mana? Dari ulet bulu. Itu bisa namanya jenis kain sutraya. Oke, kalau kain biasa asalnya dari mana? Itu ulet, betul, bagus. Oke, cakep. Evan, mantap. Terus yang lain? Ada yang tahu? Ada ya? Itu dari pohon kapas. Ya, pohon kapas. Ya, oleh petani ditanam, terus diproduksi, dijadikan kain benang dijadikan kain diolah, jadi pakai. Nah, ada baju, ada pula yang namanya celana. Itu asal usul. Terus asal usul kalian aja. Ada yang mungkin dari Evan orang tuanya asli orang Tangerang. Irsan dari mana? Nasar? Bisa dari Tasik, Jawa. Ada yang tahu asal usul manusia dari mana? Asal? Dari perut. Terus dari nenek moyang. Dari ibu. Dari tepung. Oh, adonan ya. Terus ada yang tahu lagi? Dari tanah, asalnya dari tanah. Ya. Ada lagi? Itu. Asal usul manusia ya, kalau menurut agama emang dia itu dari asalnya dari tanah. Ya, Allah ciptakan ya. Siapa orang pertama kali Allah ciptakan? Nabi Adam. Itu asal usul nenek moyang kita. Gitu. Paham ya asal usul? Paham ya? Terus setelah bab mengenai asal usul, kita ke bab 8, yaitu apa judul bab kita, materi kita saat kali ini? Sehatlah. Menurut kalian tentang sehatlah ragaku apa yuk? Makan sayur, berolahraga, senang. Kali ini Pak Kohar yaitu membawa 4 sehat 5 miliar. 4 sehat 5 sempurna. Coba yang kalian lihat ada apa aja? Nasi, sayur, ayam mungkin ipin. Ya, ada tempe tahu, ada timun. Ya,
Itu. Jadi karbohidrat dan sebagainya, vitamin asupan yang kita konsumsi itu akan menjadikan tubuh kita sehat, kuat dan berenergi. Oke, gitu. Sebalik itu kita juga makan buah-buahan agar terpenuhi yaitu serat kita. Paham? Yuk. Nah, di sini Pak Kohar mau membagikan, perhatikan, di sini Pak Kohar punya air biasa. Air biasa membandingkan makanan sehat dengan tidak sehat. Ini air biasa Pak Kohar tuangkan, curug, jangan banyak-banyak. Misal pengen lagi, ya, air biasa. Setelah itu Pak Kohar tadi nggak mau ngasih tahu mereknya, ya ngasih apa ini? Ini instan. Ya seberapa bahayakah ya mie instan bagi tubuh kita? Ya. Nah, perhatikan, Pak Kohar akan mencampurkan yaitu apa ini? Betadin. Tuh, Pak Kohar akan teteskan supaya tahu kalian itu supaya hidup sehat. Ya, tuh. Nanti perhatikan, tuh, tubuh kita ini, ya, kalau keseringan makan makanan yang tidak sehat, itu ini seperti apa? Warnanya gimana? Jadi apa? Karena mengandung apa? Mengandung pewarna. Ya, terus apa? Pengawet. Jadi tidak sehat. Ini instan. Nah, perhatikan tuh. Ini baru berapa menit? Nah, sudah berwarna apa tuh? Jadi semakin kita memakan makanan yang tidak sehat, ya, maka tubuh kita akan mengandung apa? Oke, setelah itu kita minum yang sehat, yaitu minuman. Kalau Pak Kohar minumnya heksagonal, ya. Tuh, kita tuangkan minum ya air supaya kita sehat. Tuh, nanti kita tunggu sambil kita belajar, kita tunggu reaksinya seperti apa. Ya, jadi kita harus ya peduli terhadap diri kita. Makanya agama pun mengajar kita ya peduli diri, nanti bisa peduli terhadap orang gitu. Nah, perhatikan, sehatlah ragaku. Sehat itu mahal ya. Sehat itu mahal. Ya. Ada yang pernah merasakan yang namanya sakit? Bisa? Pernah merasakan sakit? Pernah. Siapa lagi yang coba? Sakit apa? Pernah merasakan sakit apa? Terus? Demam, betul. Asam lambung, batuk, DBD. Mungkin DBD pernah dirawat juga? Enggak. Oh, ada yang pernah dirawat? Dirawat. Gimana rasanya? Gak enak. Harus minum obat supaya sehat kembali. Maka dari itu kita harus menjaga tubuh kita, raga kita agar ya sehat. Nah, perhatikan gitu. Oke. Makanya ada pepatah ya. Pepatah mengatakan katanya, pepatah mengatakan, ya sedia payung sebelum hujan. Kita sedia tubuh kita, ya tubuh sehat sebelum kita sakit. Awas. Oke, duduk yang rapi. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
garuk-garuk. Nah, di sini ada judul garuk-garuk. Ya. Ada yang bersedia untuk membaca ke depan dengan suara nyaring agar kita terbiasa membaca yang nyaring dan lancar. Yuk. Yuk satu. Tapi diikuti dengan teman-teman yang lain ya bareng. Yuk. Ada yang mau? Yuk. Maju. Yuk. Nanti. Yuk. Urut. Di sini aja. Atau di tempat aja, di tempat. Duduk. Siapa yang mau bacanya? Siapa Evan? Evan mau baca? Cukup di sini aja, nggak apa-apa. Oke, garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah kami itu menyenangkan. Terus rumahnya luas. Meniru rumah baloi. Terus apa lagi? Gio. Terus. Ya, berarti dia. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Gio. Ya, karena harus baca haus, boleh diminum ya. Oke, ada lagi yang siap mau baca? Lagi, baca. Ya, ini selain terbebas. Terus? Bidang papai. Oke, tepuk tangan untuk Irsyad. Oke. Karena tadi harus baca, ya haus, diminum ya. Ya. Minum susu ya agar kalsiumnya ya terjaga bagus, terus tulangnya kuat ya. Minum susu. Oke, ada lagi yang siap membaca? Membaca nyaring lebih lancar lagi ya. Suaranya. Yuk lanjut, biar kelihatan. Ya baca. Ya. Dari atas, aduk. Ya. Sagoy. Ya. Ya, kita sambilin. Gerakannya. Lehernya rasa gatal. Terus
Ankara, Adhikara. Oke, terima ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Perhatikan. Dalam cerita ini, Garuk ada tokoh. Nah, perhatikan, ada namanya unsur dalam suatu cerita. Ya, unsur dalam suatu cerita ada apa aja? Ya, unsur dalam cerita ada apa aja? Ada tokoh, ada apa aja? Ada alur, ada latar, ada nama. Nah, oke. Siapa yang tahu coba tokoh? Apa itu tokoh? Hah? Pemeran atau pelaku dalam suatu. Oke, tepuk tangan. Yuk. Oke, terus perempuan. Apa itu latar? Latar. Latar adalah suatu tempat atau suatu waktu, ya, yang ada pada suatu cerita. Oke, ya. Terus alur. Ada yang tahu alur? Alur. Evan? Alur apa? Ya, alur adalah suatu pengembangan, ya, dalam suatu cerita yang berisikan suatu sebab dan akibat. Oke. Terus amanat. Ada yang tahu amanat? Amanat apa amanat? Hah? Amanat apa jadi? Amanat adalah suatu pesan moral, ya, pesan moral yang disampaikan oleh seorang penulis kepada si pembaca. Nah, coba sekarang buka buku kalian. Coba buku tulis. Coba buka tulis. Buka. Sekarang kalian diskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ini lihat ini. Oke, sekarang diskusikan. Ya, boleh satu buku aja. Diskusikan. Tulis siapakah yang bisa keluar kasih hadiah. Oke, siapakah tokoh dalam cerita Garuk? Siapakah tokoh dalam cerita? Tulis. Ya, tulis. Diskusikan sama teman-teman. Siapakah tokoh dalam cerita Garuk? Satu lagi soalnya. 2. Terakhir, pesan moral dalam cerita Garuk, yaitu jawabannya aja boleh. Ya, yaitu 1, tokoh dalam cerita itu siapa aja. 2, habis itu kalian sampaikan. Udah? Siapa yang mau menyampaikan tokohnya? 1, udah siap? Siapa saja tokohnya, pesan yang disampaikan oleh si penulis terhadap si pembaca apa? Apa? Oke? Pesan moralnya, pesannya apa yang
Oke, siapa? Lu aja, yuk. Siapa aja tokohnya? Siapa ayo yang mau jawab? Fahmi, Sagoy, Tidur, Kasih, Tidur. Oke, terus yang kedua pesan moralnya apa? Kita harus sering mandi supaya badan kita sehat. Oke. Banyak ya. Oke. Sekarang pertanyaan satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa aja? Siapa aja? Latar atau suatu tempat kejadian suatu ya dalam suatu cerita itu kejadiannya di mana? Kejadian. Ya. Oke. Apa? Oh. Oke, ya. Tangan untuk kita semua. Oke. Mungkin ya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklumi. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat, ya perhatikan, ingat jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Ya, seperti ini salah satunya. Jangan terlalu makan ya instan karena yang instan itu belum tentu sehat. Oke? Ya, cukup ya Pak Kohar. Semuanya baca hamdalah bersama-sama.